Baik, selanjutnya kepada Kang Alfan Irsyadi, sepertinya sudah siap. Enggak, Kang? Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang semangat, lagi-lagi salamnya. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gitu dong. Masya Allah. Iya Kang, aduh. Tadi saya ngedengar apa namanya, eh yang RKU-nya bisa bikin kaki gemeteran, bahkan dengkulnya gemeteran itu, waduh benar-benar itu RKU yang benar ya. Itu kalau RKU-nya, kayaknya 5 tahun lagi bakal kecapai, kayaknya 10 tahun lagi bakal kecapai, kayaknya kayaknya mudah gitu ya. Nah itu kayaknya bukan RKU, tapi RKAU gitu ya, saya Kang ya. Nah, Anda tuh tadi gemeter ngedenger apa ya, pengen ngegeser 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisap gitu ya. Itu kalau punya RKU kayak gitu aja udah gemeter gitu. Nah, punya nggak Kang apa namanya RKU yang sudah ada yang kira-kira levelnya tuh sampai segitu gitu. Jadi Anda bisa bisa coba, oh kayak gini RKU-nya gitu. Punya 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 contoh yang udah ada gitu. Ya. Minimal 5 aja deh Kang. Heeh. Oh RKU ini kira-kira selevel dengan itu gitu. Oke. Terima kasih, Alvan. Terima kasih banyak, Alvan. Dengan semangat dengan Alvan itu. Iya, 70.000 ini walaupun dalam diksi bahasa Arab itu para ulama menjelaskan angka-angka yang disebutkan dalam dalil-dalil kita itu kadang-kadang tidak menunjukkan angka yang fix, tapi itu menunjukkan sebuah deskripsi yang besar. 7 itu angka yang besar. Kenapa nggak 8 ke 9? Emang gitu dalam budaya Arab. 7 itu kan gede itu. 7 itu. Jadi bisa jadi lebih dari 70.000. Cuman kita pakai patokan yang pahit-pahitnya lah ya. 70.000. Kalau di depan para sahabat itu mustahil. Karena sahabat itu dapat brand langsung dari Nabi. Ada brandnya. Khairul quruni qarni. Generasi terbaik adalah generasiku. Tsumma ladina yalunahum, tsumma ladina yalunahum. Kemudian generasi setelahnya dan setelahnya. Jadi makin sini generasi kita makin tidak berkualitas sebetulnya. Berdasarkan hadis Rasulullah. Itu as a generation. Oke? Sebagai generasi. Tapi sebagai individu bisa. Rasul mengatakan, Innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala kulli ra'si mi'ati sanatin man yujaddidu lahadina. Sesungguhnya Allah akan mengirimkan setiap satu abad bagi umat Islam ini orang-orang atau sekelompok orang yang akan memperbaharui agama. Mujaddid disebutnya itu. Kenapa nggak bercita-cita jadi mujaddid? Kenapa? Siapa yang melarang kita bercita-cita jadi mujaddid? Siapa yang melarangnya gitu? Halu? Iya biarin memang halu. Orang lain nggak apa-apa. Ini forum untuk bermimpi, tapi saya tidak sekadar memotivasi mimpi. Saya sedang mengajarkan seluruh operasional strateginya. Jadi sahabat-sahabat, ini hanya stimulus dari saya ya. 70.000 ini harus kita geser. Mereka sudah habis waktunya, udah dikubur. Tapi pahala-pahala mereka masih mengalir. Kita masih hidup. Maka saya dengan Anda semua saingan ini. Apalagi ini ada 80 orang. Kita saingan. Saya pengen masuk, Anda juga pengen masuk, kita saingan. Saingan dengan amal-amal kita, dengan kontribusi kita. Siapa di antara kita fight, kita saingan. Ayyukum ahsanu amala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Nah, bersaing sahabat-sahabat. Jadi kalau Anda ingin mengalahkan dalam tanda kutip, ini kan positif ya sobat-sobat ya. Positif semuanya. Ya kalaupun tidak masuk 70.000 kan tetap aja orang yang bersaing di level ini insya Allah hisabnya bagus mudah-mudahan ya. Jadi kita termasuk orang-orang yang punya target tinggi sekali, ingin masuk surga tanpa hisab. Nah caranya Anda bilang 5, bukan 5, saya akan kasih ratusan itu. Bukan 5. Gampang caranya itu. Saya belum mulai ke teknis sebetulnya di RKW ini. Saya itu sedang mulai mengajak Anda semua untuk melakukan inner journey, perjalanan ke dalam diri sendiri dari situ dulu gitu. Ketika nanti masuk ke relevan dan cara-cara mencari RKU, nih saya kasih contoh nih. Apa Imam Bukhari kontribusi besarnya? Ayo. Mengumpulkan hadis bukan? Kodifikasi hadis bukan? Anda ciptakan dalam ilmu hadis kodifikasi yang lebih canggih dari Imam Bukhari, manfaat hadis yang lebih hebat dari Imam Bukhari, dan diseminasi
bukan hanya mengumpulkan, tapi pengajaran hadis yang lebih impactful dari Imam Bukhari, lebih gede itu dampaknya. Apalagi Imam Syafi'i, apa kontribusinya? Kita ambil orang-orang yang super hebat ya, yang kita itu di dalam diri sendiri aja udah nggak mungkin lah menyaingi mereka, ya nggak? Itu mental tuh masalahnya. Ayo kita saingi dengan akhlak dengan semuanya. Ya. Apa karya subhanallah Imam Syafi'i? Kodifikasi ilmu pengetahuan kan, usul fikih. Anda ciptakan model memahami Quran yang sangat canggih di mana umat manusia berabad-abad setelahnya, umat Islam bisa memahami Quran dengan sangat mudah, sederhana, sistematis berkat karya Anda. Bahkan bukan hanya itu, Anda mengimplementasikan metode untuk mengamalkan semua isi Al-Quran dengan sangat praktis dan sistematis dan mudah diikuti oleh jutaan anak-anak muda, jutaan muslim. Saingi. Dua bentuk yang lain. Khalid bin Walid, perang penaklukan. Salahuddin sudah pernah mencapainya, menaklukkan Palestina. Sekarang siapa yang jadi tentara? Masuk jadi tentara, jadi panglima TNI. Bangun umat ini dengan situ. Seperti Jenderal Sudirman. Yang lain. Al-Idrisi, apa karyanya? Kartografi peta. Siapa yang akan menjadi geografer terhebat di muka bumi saat ini dan berkontribusi di situ yang dampak Anda mengenalkan Allah lewat geografi dengan karya Anda. Yang lebih besar manfaatnya dibanding Al-Idrisi. Contoh lagi, siapa lagi? Sebutkan aja semua nama-nama yang kita tuh wow, subhanallah. Sebutkan. Siapapun itu sobat-sobat. Mimar Sinan bangunan. Anda saingi. Karya saya harus lebih hebat dibanding Mimar Sinan. Kiai Haji Ahmad Dahlan yang membuat Muhammadiyah. Saya akan bikin amal-amal yang lebih hebat dibanding Muhammadiyah. Saingi. Fastabiqul khairat. NU pun seperti itu. Saya melihat ada ulama hebat, Buya Hamka, bukunya hebat. Saya bukan hanya mencetak 300 judul buku, tapi akan membuat 300 sekolah, di mana satu sekolah itu dengan 1000 siswa-siswinya yang bervisi besar, visioner, akhlaknya Qur'ani, ahli-ahli matematika, ahli-ahli fisika, dan juga calon-calon ilmuwan masa depan. Dari 300 sekolah saya mencetak 300.000 santri terhebat per tahunnya. Dalam waktu 50 tahun berapa kontribusinya? Saya ingin mengalahkan Buya Hamka dalam amal soleh itu. Kabar baiknya, siapapun yang kalah terhengkang dari 70.000 ini kan bukan berarti dia masuk neraka, enggak gitu. Tapi kita bersaing berupa syafaat Rasulullah SAW-nya. Yusuf Al-Qaradawi, bukunya banyak. Saingi, sahabat-sahabat. Begitu cara berpikirnya, sahabat. RKU itu ya, di bidang apapun gitu. Jadi kalau Anda sekarang mau mulai mengidentifikasi apa karya yang bisa saya buat, coba lihat karya orang-orang hebat. Makanya saya pernah menyampaikan kan di sesi sebelumnya. Masih ingat nggak? Sesi sebelumnya. Amazing RKU. RKU para pahlawan. Itu tujuannya bukan membuat kita berdecak kagum. Subhanallah, luar biasa ya Salahuddin. Muhammad Al-Fatih keren. Asma binti Abu Bakar As-Siddiq hebat ya, lagi hamil kayak gitu bisa berjuang. Lihat, kalau Anda mendengarkan kisah Asma binti Abu Bakar As-Siddiq seperti itu, lalu sekarang kita beralasan, saya kan ibu rumah tangga, berarti nggak paham esensi dari cerita itu. Nggak paham esensi dari cerita itu, kawan-kawan. Ya, seperti itu. Tuh, udah beres 9:30 tuh. Mas Anas Wijaya belum nanya lagi. Terakhir deh.